What's up you guys, it's me Fauzi and welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian guys? Semoga kabar kalian sehat selalu. Oh ya, sedikit flashback dulu nih. Sebelumnya kita kan udah ke makam Gulbaba. Di situ juga aku udah nunjukin makamnya dan juga tamannya. Tapi sayangnya waktu kunjungan kita pertama, museumnya yang bagus ini masih dalam keadaan tutup karena hari Minggu. So karena aku nggak mau ngasih informasi yang setengah-setengah nih untuk kalian, so aku bela-belain untuk balik lagi nih ke museumnya. Untuk informasi nih guys, Museum Gulbaba ini adalah satu-satunya museum terkait dengan sejarah kebudayaan Islam dan terkait dengan kerajaan Ottoman yang berada di Eropa Tengah. Kalau kalian penasaran tentang isi museumnya apa dan gimana bentuk museumnya secara lebih detail, jangan kemana-mana, tetap stay di channel aku dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, let's go! Oke guys, sekarang kita udah di dalam lobi di Museum Gulbaba. Dari segi tataan bangunannya ini dibuat seperti bangunan-bangunan di abad pertengahan. Guys, tadi kita udah dari lobi, sekarang di exhibition room. Di exhibition room ini lengkap banget nih guys tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam Hungari atau kerajaan Ottoman. Di sini ada sejarah yang menceritakan awal masuknya Islam di Hungari. Terus ini ada pahlawan-pahlawannya guys, silahkan dilihat. Jadi berbicara tentang masuknya agama Islam di Hungari, sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 1526, di mana itu dimulai dari yang namanya pertempuran Battle of Mohacs. Nah, Battle of Mohacs itu adalah peperangan yang melibatkan antara kerajaan Hungari dan kerajaan Ottoman, di mana pada waktu itu kerajaan Ottoman dipimpin oleh Sultan Sulaiman dengan sekitar jumlah 100.000 soldiers, sementara kerajaan Hungari itu hanya 25.000 soldiers. Nah, dikarenakan ada disproportionate number tersebut menyebabkan kerajaan Hungari kalah dalam peperangan tersebut, itu salah satu faktornya. Jadi informasi untuk kalian, walaupun kerajaan Ottoman itu mulai berkuasa secara legitimate pada tahun 1541 sampai 1699, tapi mereka itu masuk ke mulai melakukan invasi itu pada tahun 1526 dari Battle of Mohacs. Ini gambar-gambar ya guys, Battle of Mohacs. Nah, sebagai informasi juga, pertempuran Mohawk itu juga sampai saat ini masih dirayakan oleh beberapa masyarakat di daerah kota Mohawk. Dimana nih legend has it, jadi waktu sebelum pertempuran kan tentara Turki itu dibagi-bagiin guys, misalnya 50.000 di kawasan sini, 50.000 di kawasan sini. Jadi ada di satu kawasan dimana pada waktu itu warga masyarakatnya lagi ngumpul kan, terus tiba-tiba ada satu orang muncul yang ngasih tahu, kalian kalau mau ngalahkan kerajaan Ottoman atau kerajaan Turki, kalian silahkan pasang topeng, dan akhirnya mereka pun masang topeng. Terus dengan topeng tersebut mereka keluar malam-malam, tengah malam, hujan-hujan, dan menakut-nakuti pasukan kerajaan Ottoman, dan pasukan kerajaan Ottoman lari ketakutan guys. Nah, sampai saat ini orang-orang di Mohacs masih memperingati kejadian itu, di mana mereka berhasil memukul mundur beberapa pasukan Turki. Ya pada akhirnya mereka kalah juga,
Nah, peristiwa itu disebut dengan peristiwa Mohacs, di mana mereka itu memasang topeng seperti topeng hantu. Kalian bisa lihat nanti ada videonya. Itu festivalnya juga disebut dengan festival Busocharos. Oke, jadi setelah runtuhnya kerajaan Ottoman di Hungari pada tahun 1699, otomatis terjadi perubahan kekuasaan, perubahan dari segala lini, dari sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Salah satunya itu dari segi bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Pada waktu itu banyak gedung-gedung yang dihancurkan dan dirubah dengan gaya Eropa baru. Dan runtuhnya kerajaan Ottoman juga menandakan perubahan zaman di Eropa Tengah atau di Hungari, di mana 1699, setelah 1699 itu Hungari itu memasuki masa pasca abad pertengahan. Terus juga ditambah lagi nih guys, untuk dari segi peninggalan, sepengetahuan aku nih hanya ada 4 gedung-gedung yang bernuansa Turki atau peninggalan Ottoman yang masih ada di Hungari. Yang pertama Gulbaba, yang kedua menara masjid di Eger, terus juga ada nanti Kirali Bath, itu kayak hammam kalau bahasa Turkinya, kayak public bath kayak gitu, bagus juga. Terus yang terakhir itu ada kayak bangunan berarsitektur masjid juga di depan hammam di public bath. Guys, tadi aku udah ceritakan waktu di atas hanya ada 4 peninggalan gedung-gedung bekas kerajaan Ottoman. Salah satunya di Gulbaba, dan yang kedua ini masjid ini. Tahu nggak guys, fakta lagi, di bawah masjid ini ada danau kecil, dan di bawah danau ini ada gua. Guanya ini kedalamannya sampai puluhan meter di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan tanah. Nah, orang-orang sering ngadain kayak diving atau banyak diving activities. Ntar aku tunjukin gimana danaunya. Danau itu masih bersih, dan tapi masjid ini udah nggak terurus lagi sih kayaknya. So guys, tadi kita udah pergi ke Museum Gulbaba, kita juga udah pergi ke Masjid Tua dan juga ke hammam atau Turkish Bath. Semoga nih guys, informasi yang aku berikan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian terkait dengan sejarah Hungaria atau Budapest. Dan kalian jangan khawatir juga, aku akan terus ngupload video-video yang menarik untuk kalian tentunya. Nah, makanya supaya kalian gak ketinggalan mengenai video-videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video-video dari aku. Kalau begitu aku juga mohon maaf nih kalau ada kata-kata atau tingkah laku aku yang salah. Dan kalau kalian punya ide apapun itu, feel free to let me know. Comment down below or slide into my DM. Oke, kalau begitu see you guys next time and stay positive. Bye.